Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua sahabat Kang Asep Hidayat dimanapun berada. Apa kabarnya? Ya, semoga sehat selalu serta sukses dalam segala hal. Amin. Baik, kali ini saya akan bercerita kisah yang saya alami ketika piket kemarin. Semoga berkenan dan inilah selengkapnya. Bismillahirrohmanirrohim. Di pagi yang cerah, aku duduk di teras depan rumah. Pagi itu sedikit santai karena hari Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021 adalah tanggal merah. Tentunya semua libur tidak masuk kantor. Sambil minum teh hangat yang dibuatkan oleh istriku. "Dek, tolong ambilkan HP ayah nak di kamar," seruku kepada Alia untuk mengambilkan HP-ku yang berada di kamar. Tak lama berselang, anakku yang bernama Alia mengantarkan HP kepadaku. Aku pun kemudian membuka aplikasi WA karena dari kemarin tidak membuka WA. Takutnya ada perintah atau kabar dari kantor. Singkat cerita, setelah aku buka aplikasi WA lalu mengklik grup kantor, dan benar saja ada surat perintah atau perintah dari pimpinan untukku. Sungguh merasa kesal, namun bagaimana lagi? Sebagai anggota harus siap kapan saja diperintahkan. Aku mendapat perintah untuk melaksanakan jaga bekas kantor lama yang hampir setahun kosong karena pimpinan mendapat laporan dari masyarakat bahwa area perkantoran lama dimasuki oleh para pencuri dan mengambil barang-barang yang masih tertinggal di kantor lama itu. Singkat cerita, aku pun berangkat ke tujuan dengan menguatkan hati karena menurutku sesuatu yang wajar jika saat itu ada rasa mengganja di hati. Walau aku paham akan segala risiko sebagai anggota. Setibanya di kantor lama, terlihat fisik serta bangunan dari luar begitu kotor, tidak terawat, rumput liar mulai merambat di beberapa bagian. Setelah aku parkirkan kendaraan, aku pun berjalan menuju bekas penjagaan. Kusapukan pandangan mataku ke segala arah yang terjangkau oleh mataku. Terasa sangat sepi. Ya, selain memang kantor itu hampir setahun kosong, di sekitar kantor itu pun tak ada pemukiman penduduk. Kalau kondisi kantor seperti ini, lalu aku mau duduk di mana dan istirahat di mana? Demikian pikirku. Aku merasa bingung. Bagaimana tidak? Tidak ada kursi, tak ada listrik, juga tidak ada air. Aku hanya bisa menghela napas berat. Kemudian, aku memutuskan untuk mengecek situasi Mako terlebih dahulu. Aku melangkah berkeliling kantor. Benar saja, aku melihat ada beberapa bagian kantor yang hancur. Bagian kantor yang hancur atau rusak bukan karena dimakan usia, melainkan bangunan itu dibongkar pencuri. Atapnya dicuri, pintu dan jendela pun habis diangkatnya. Hingga atap musola pun dibongkarnya. Astagfirullah, terbuat dari apa hati mereka ini sampai hati mencuri atap musola? Semoga menjadi penyesalan dalam hidupnya. Dengan demikian, pencuri itu akan bertobat. Aku foto kerusakan pada beberapa bangunan untuk aku kirim laporan kepada pimpinan bahwa benar adanya info dari masyarakat. Setelah itu, aku pun kembali ke penjagaan dan membersihkan penjagaan dengan peralatan seadanya agar aku lebih nyaman ketika berjaga di sana. Singkat cerita, setelah membersihkan penjagaan, aku duduk di lantai penjagaan yang telah dibersihkan. Aku mencoba menghubungi teknisi yang biasa memperbaiki segala sesuatu kelistrikan di kantor untuk memperbaiki jaringan listrik di sini yang sudah dirusak oleh pencuri.
Alhamdulillah, teknis itu pun bersedia datang untuk memperbaikinya. Sekira jam 3 sore, teknisi pun datang dengan membawa mesin air sekalian. Sambil bekerja, mereka mengajak aku mengobrol. "Serius, Pak? Mau berjaga di sini sendiri?" tanyanya kepadaku. Mendengar pertanyaannya kepadaku, tentu saja aku sedikit heran, walau aku mengerti maksud dari pertanyaannya itu. Yakin gak yakin, ya harus saya laksanakan. Namanya juga sudah perintah. Emangnya kenapa nanya seperti itu? Enggak ada, Pak, cuma jangankan malam, siang saja mereka sudah muncul, Pak, ujarnya sambil matanya melirik ke gedung aula yang berada di depan pos jaga sebelah kiri. Udah, jangan bahas masalah itu. Nanti kamu saya borgo di sini sekalian biar gak bisa balik. Jawabku sembari tertawa, dan dia pun ikutan tertawa. Tapi dasar konyol, dia malah terus bercerita tentang pengalaman mistisnya di area kantor itu di saat ia memperbaiki kelistrikan pada malam hari. Aku pun sebenarnya sudah tahu, tapi bagaimana lagi? Jujur, sedari tadi aku pun sudah merasakan ada beberapa pasang mata yang tengah memperhatikanku dari jendela-jendela ruang kosong. Demikian hatiku berkata. Selepas waktu sholat fardu maghrib, perbaikan listrik dan pemasangan mesin air pun sudah selesai. Alhamdulillah, lumayan terang walau tidak semua bisa hidup lampunya, karena ada beberapa gedung yang tidak bisa diaktifkan lagi lampunya, karena jaringan kabelnya sudah tidak ada, ya diambil pencuri. Setelah selesai semuanya, teknisi itu pun tidak langsung pulang. Ia mengobrol dan istirahat terlebih dahulu sambil makan dan ngopi, karena tadi aku sempat pesan makan melalui Gojek. Di saat tengah mengobrol, tiba-tiba saja HP-ku berdering. Tanda ada panggilan. Kulihat di layar HP ternyata Om Wawan. Om Wawan adalah adik istriku. Aku biasa memanggilnya dengan Oom untuk membiasakan anak-anakku. Assalamualaikum. Ada apa, Om? Aku angkat dan ku bertanya, ada perlu apa? Singkat cerita, ia pulang dari kampus yang kebetulan Om Wawan lepas kuliah, dan kuliahnya di kampus Lancang Kuning tentunya sangat dekat dengan kantor itu. Om Wawan mengatakan ia akan singgah dan menemaniku berjaga. Tak lama berselang, Om Wawan pun datang. Lumayan lega hatiku karena malam ini tidak jadi sepi dan sendiri pikirku. Setelah Om Wawan tiba, teknisi listrik pun berpamitan pulang, dan tinggallah aku dan adikku Om Wawan. Tanpa terasa waktu terus berjalan. Suasana malam itu terasa semakin dingin dan sunyi. Kendaraan yang melintas di jalanan pun semakin jarang. Aku dan Om Wawan duduk di teras penjagaan sambil mengobrol. Kulihat ke sekeliling area perkantoran hanya kegelapan yang terlihat begitu pekat. Ditambah lagi dengan gerimis turun sedari sore tadi. Saat itu Om Wawan hanya diam tertunduk, tatapan matanya terus tertuju pada layar HP-nya. Om, kita patroli yuk. Ajakku ke Om Wawan untuk berkeliling ke lokasi kantor. Patroli kemana, A? Jawabnya dengan suara terdengar ada keraguan serta terlihat dari raut wajahnya ada kecemasan. Ya, keliling kantor sini, Om. Siapa tahu pencuri itu diam-diam masuk lagi. Jawabku kepadanya, sembari aku mulai melangkah meninggalkan pos jaga. Melihat aku berjalan, terlihat Om Wawan langsung beranjak dan mengikuti tanpa bertanya ini dan itu lagi. Tanpa terasa, langkah kami menghantarkan kami hingga di ujung area perkantoran. Di area itu sudah pasti hanya remang-remang karena minimnya pencahayaan. Tiba-tiba saja aku melihat kelebatan hitam. Dengan cepat ia bergerak dari gedung yang bertingkat menuju ke arah sudut lokasi itu.
Secara spontan aku berteriak, "Hei, jangan lari!" Teriakku kepada seseorang yang kulihat bayangan hitam itu. Namun sosok itu tak mengindahkanku. Ia terus berlari hingga tak terlihat lagi olehku karena gelapnya di tempat itu. "Ayo om, kita kejar. Masih berani rupanya maling itu," ujarku kepada Om Wawan, mengajak untuk mengejar sosok yang melarikan diri tadi. Aku berlari mengejar sosok itu hingga aku berada di belakang bekas barak yang paling ujung. Setibanya di tempat itu, dengan waspada penuh aku mengamati di sekelilingnya. Hening dan remang cahaya. Krusak. Aku dikagetkan dengan suara gemersak dari arah sebelah kiriku. Refleks, aku palingkan mukaku serta kuarahkan dengan pasti mataku ke sumber suara. Senpi aku genggam erat di tangan dan aku siap untuk menembak jika tiba-tiba saja ada yang menyerangku. Dek! Dadaku berdebar hebat ketika aku menoleh ke kiri dan yang kulihat sebatang pohon nangka yang besar dan tinggi serta daunnya rimbun hingga tak terlihat lagi dahannya. Di saat itu aku teringat dengan kejadian beberapa tahun yang lalu di pohon nangka itu. Aku melihat sosok tinggi besar hitam yang membuat seniorku pingsan di sini. Namun, aku berusaha menguatkan hati dan aku masih berpikir pencuri itu mungkin bersembunyi di atas pohon nangka. "Om, hidupkan senternya om, dan arahkan ke atas pohon itu," perintahku ke Om Wawan, yang aku pun baru teringat kalau Om Wawan sedari tadi memegangi senter. Tapi kenapa kok hanya dibawa, tidak dihidupkan sedari tadi? Mungkin saking ketakutan sehingga ia lupa menghidupkan senter, pikirku. Om Wawan menghidupkan senternya. Seketika di area itu lumayan menjadi terang. Lalu ia melangkah ke bawah pohon nangka itu, menyorotkan cahayanya ke bagian atas pohon. Aku arahkan pandanganku ke setiap dahannya hingga ke ujung. Namun pandangan mataku sedikit terganggu karena cahaya senter itu bergoyang tidak tenang. Ternyata tangan yang tengah memegang senter itu menggigil. "Om, jangan goyang megang senternya, arahkan ke kanan sedikit," bisikku kepadanya. Dek! Kembali jantungku berdetak hebat karena aku melihat sesuatu yang tak asing di mataku. Dengan perlahan aku melangkah mundur sambil menarik kaosnya Om Wawan untuk keluar dan menjauhi pohon nangka itu. "Ayo om, kita ke penjagaan lagi," bisikku. Aku melangkah meninggalkan pohon itu yang diikuti Om Wawan di belakangku. Dan baru saja beberapa langkah, rusak. Kembali aku mendengar suara gemeresek dari arah pohon itu. Bahkan kini diiringi suara tawa yang membuat bergidik ngeri. "Ah, siapa itu yang tertawa, ah?" Dengan suara gemetar, Om Wawan bertanya kepadaku. "Sudah, biarin saja, jangan dilihat," jawabku kepadanya sambil terus melangkah dengan cepat meninggalkan tempat sial itu. Setibanya di penjagaan, dengan nafas masih memburu, aku dan Om Wawan duduk di teras penjagaan. Aku berusaha untuk bersikap tenang, karena jika aku tidak tenang, takutnya Om Wawan semakin ketakutan. Karena saat ini saja ia sudah terlihat pucat pasi. Memegang botol saja ketika hendak minum, tangannya gemetaran hingga banyak air yang tertumpah. Pikirku, "Ah, yang tadi itu apa ya, Ah?" Tiba-tiba saja Om Wawan bertanya lagi kepadaku. "Nggak ada apa-apa om, itu orang gila yang biasa masuk sini dan dia suka di pohon itu," jawabku sekenanya. Dan tentunya aku berbohong. Yang sebenarnya aku di pohon nangka itu melihat
sosok genderuwo tengah duduk di dahan sebelah kanan dengan kaki menjuntai ke bawah. Beruntung saat itu aku tidak melihat mukanya. Ya, itu makhluk yang pernah kulihat di saat berpatroli Mako dengan seniorku di sana. Bahkan seniorku itu pingsan di bawah pohon itu, seperti yang telah dikisahkan dalam cerita yang berjudul Pura-Pura Indigo. Teman-teman, jika ingin tahu kisahnya Pura-Pura Indigo, bisa dicari atau dilihat di cerita itu ya. Lanjut cerita. Malam itu terasa menjadi malam yang sangat panjang bagi Om Wawan. Mungkin ia belum terbiasa dengan hal-hal mistis. Dan aku bersyukur saat di pohon nangka itu ia tidak melihat keberadaannya genderuwo itu. Jujur, jangankan Om Wawan, aku pun saat itu merasa sedikit takut. Namun, aku terus berdoa memohon perlindungannya. Aku pun menyarankan kepada Om Wawan untuk beristirahat. Tak lama berselang, terdengar Om Wawan sudah tertidur dan lelap. Sesaat dadaku kembali berdebar. Aku sapukan pandanganku ke sekeliling penjagaan, karena tiba-tiba saja aku mencium aroma wangi pandan. Dan ketika tanpa sengaja ekor mataku melirik ke sebelah kanan, aku melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon mangga yang berada di sebelah kanan penjagaan. Ya, dialah Bu De Suci yang selalu tak jauh dariku. Dan aku saat ini sudah paham kapan Bu De selalu datang dan menampakkan kepadaku, yaitu di saat aku tengah dalam bahaya. Singkat cerita, paginya jam 8, aku serah terima dengan petugas jaga baru. Kemudian, aku dan Om Wawan pun pulang. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini. Semoga berkenan dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan-kesalahan dan kekurangannya. Terus bersama Kang Asep Hidayat, dukung channel ini agar terus berkembang dan sukses. Insya Allah kedepannya akan mengalir kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di sekitar kita. Saya haturkan banyak terima kasih kepada sahabat semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.